Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan cerita di persimpangan jalan bagian ke-12. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Sampai pukul 6 petang Salman belum juga muncul di Pila. Padahal waktu bekas perwira itu berangkat hari Jumat, dia sudah berpesan agar Salman menyusul ke Pila Sabtu ini sesudah jam kantor. Biasanya bekas perwira itu meminta laporan dari Salman tentang perkembangan kantor pada hari Sabtu. Kalau ada persoalan mendadak yang harus diselesaikan, hari itu juga biasanya membatalkan liburannya kembali ke kota. Di samping itu, Salman pun telah berjanji pada Pijri bahwa sesudah jam kantor hari Sabtu, dia akan menyusul ke Pila. Paling lambat pukul 5 sore, dia sudah tiba. Tapi sekarang sudah pukul 6, dia belum juga muncul. Mungkin skuternya mogok atau rusak? Atau ada hal-hal lain yang menghalangi? Misalnya, Salman jatuh sakit atau sepulang dari kantor skuternya tertabrak. Karena luka parah, dia diangkut ke rumah sakit. Beberapa saat yang lalu bekas perwira itu menanyakan pada Pijri apakah ada pesan lain dari Salman. Mungkin dia membatalkan datang ke Pila karena ada urusan penting yang harus diselesaikan. Pijri mengatakan tidak ada pesan lain, Salman pasti akan datang. Hati Pijri risau juga sedikit karena Salman tidak biasa terlambat dari jam yang dijanjikannya. Dia selalu tepat, malah kadang-kadang lebih cepat. Tapi bukankah jarak Jakarta dan Pila itu cukup jauh? Apalagi pada hari Sabtu, jalan selalu penuh dengan kendaraan macet. Kendaraan terlalu banyak yang pulang mudik dengan penumpang yang penuh sesak, baik yang menuju ke kampung halaman maupun yang berlibur di tempat-tempat peristirahatan lain di sekitar Pila ini. Mungkin itu yang menyebabkan Salman terlambat. Sesudah makan malam sambil menunggu kedatangan Salman, Yulia dan Pijri duduk di bawah sebuah pohon yang rindang, menghadap ke laut lepas. Hari hampir pukul 8 malam. Angin laut bertiup perlahan, menimbulkan riak-riak kecil pada air laut. Suasana malam agak sepi, kelap-kelip lampu cahaya di beberapa buah pila seakan bersaing dengan kelap-kelip lampu perahu tambang yang menuju arah selatan. Perahu-perahu nelayan belum juga nampak, biasanya mereka turun ke laut sekitar pukul 11 atau 12 malam. Menjelang angin mati sama sekali dan laut seakan tidur dalam ketenangan abadi. Di saat itulah para nelayan bebas menjatuhkan jala dan ikan-ikan menemui ajalnya. Untuk beberapa saat kedua anak gadis itu tidak saling berbicara. Yulia asik memandangi suasana laut dan keadaan sekitar yang menimbulkan rasa romantik. Di seberang teluk ada kelap-kelip cahaya api. Menurut perkiraan itu adalah cahaya api Pondok Peladang. Karena di siang hari kelihatan tidak ada bangunan modern di sana, misalnya atap genting yang merah atau cat tembok yang putih. Yang sayup kelihatan di siang hari hanyalah dangau peladang yang dibangun secara sederhana, beratap ilalang atau daun nipah. Bila diperhatikan dengan sungguh-sungguh, sangat kontras pila yang dibangun dengan segala macam kelengkapan hidup modern dan dangau-dangau yang dibangun apa adanya. Batang-batang kayu yang dijalin, tiada kasur atau apapun namanya sebagai penyenyak tidur. Kemudian betapa pula perbandingan tingkat hidup yang punya Pila dan peladang-peladang itu. Jelas tidak terbandingkan lagi, terlalu kontras, terlalu menyolok. Kehidupan orang-orang yang punya Pila termasuk bekas perwira ini membuat rasa kemanusiaan terheran-heran. Begitu hebat kesanggupan mereka mengumpulkan kekayaan. Dan akibatnya jarak antara mereka dan peladang-peladang itu kian jauh. Usaha memperpendeknya seakan tertutup. Apa benar Salman mau datang? Pertanyaan Yulia yang tiba-tiba itu mengagetkan Pijri. Dia berjanji, jawab Pijri pendek. Mungkin ada kecelakaan di jalan. Dia bilang mau naik apa? Tidak bilang apa-apa. Mungkin kendaraan yang ditumpanginya mogok.
kalau mogok, kalau masuk jurang, Fijri sedikit khawatir. Setahuku, Salman selalu waspada kalau naik skuter, kecuali barangkali dia naik bis. Tapi kau tidak usah khawatir, Yulia menghibur. Akhir-akhir ini sering terjadi kecelakaan dan selalu mengerikan. Fijri kelihatan tambah khawatir. Yulia tidak ingin memperpanjang percakapan, dia takut Fijri bertambah gundah. Sebuah bis lewat di bawah pila, lampunya memancar dengan benderang, menyorot sejauh mungkin aluran jalan raya. Hati keduanya mengharapkan bis itu berhenti, mungkin Salman ada di dalamnya. Tapi ternyata tidak, bis berjalan terus dengan meninggalkan suara yang kian menjauh. Setelah suara bis menghilang, tiba-tiba muncul suling priangan mendayu-dayu memukul jantung. Suara itu begitu murni, tiada cacatnya sedikit pun. Perasaan Fijri seakan ikut serta melaju dengan suara itu. Sungguh murung si peniup suling, mungkin seorang pemuda yang sedang dilanda kerisauan karena ditinggalkan kekasih. Untuk menghibur kerisauannya, dia memainkan alat musik itu dengan penuh haru. Tapi Fijri, dengan alat apa dia dapat menghibur kerisauannya? Di tengah-tengah kesunyian alam Teluk, suara suling itu seakan membawakan keajaiban. Dia seakan membawa kita ke alam gaib, menelusuri dunia yang tidak berpenghuni, kosong, senyap. Siapa peniup suling itu? Pemuda yang ditinggalkan kekasih? Atau mungkin makhluk halus penghuni Teluk? Suara itu rasanya bukan keluar dari kepandaian seorang manusia, tapi dari keahlian yang tinggi lagi. Keahlian di luar daya cipta manusia. Atau mungkin juga Mahila, orang aneh itu. Dialah peniupnya sebagai pernyataan ikut bergundah dengan Fijri. Karena Salman kekasihnya belum juga muncul. Tapi tidak mungkin dia. Kalau dia mau menyatakan rasa simpatinya, tentu dia akan datang kemari memberitahukan Fijri apa yang sesungguhnya telah terjadi atas diri Salman. Dia akan mengetahui seperti juga dia mengetahui apa yang sedang mengganjal hati Sutandi, padahal sebelumnya tak seorang pun mengatakannya. Suara suling itu telah berlalu, kembali sepi menguasai seluruh dataran Teluk. Burung malam yang biasanya mulai berkicau pada jam-jam seperti ini tidak terdengar, atau burung hantu dengan suaranya yang mendirikan bulu roma. Mereka rupanya masih mengurung diri dalam sarang masing-masing, atau ada keseganan melakukan kegiatan malam ini walaupun perut minta diisi. Pukul 10 kurang 13 menit tepat, Yulia dan Fijri belum juga beranjak dari tempat duduk. Mereka masih terus mengharapkan Salman muncul tiba-tiba dalam keheningan malam. Dalam puncak harapan demikian, sesosok benda hitam berbentuk manusia muncul dari arah pintu gerbang. Hati kedua gadis itu terguncang keras. Siapakah gerangan yang datang? Manusia atau makhluk halus? Mahila atau Salman? Mereka terus memperhatikan. Mata mereka tak terkedip sedikit pun. Makin lama makhluk itu makin dekat. Fijri sudah menduga tubuh itu tidak lain adalah Salman. Karena melihat caranya berlenggang, dia sudah mengenal benar cara Salman berjalan. Tegap dengan lengang yang sedikit kaku, tapi sama sekali tidak mengurangi ketampanannya. Tanpa menghiraukan Yulia, Fijri bangkit dari duduknya, kemudian menyongsong sosok tubuh itu. Dia menerkam Salman untuk melepaskan seluruh kekhawatirannya. "Kau membuat kami gelisah," katanya seperti hendak menangis. "Apa yang telah terjadi? Kau jalan kaki?" tanya Yulia karena melihat Salman tampak kecapean. "Sebentar, nanti aku ceritakan semuanya," janji Salman sambil melepaskan dirinya yang penuh keringat dari pelukan Fijri. Kemudian ketiganya menuju bekas perwira itu dan sang istri yang menjengukkan mukanya di pintu. Mereka sudah tahu Salman sudah datang. Setelah Salman mengucapkan selamat malam, bekas perwira itu menyuruh Salman mandi dan makan dulu, baru menceritakan mengapa dia terlambat. Suruhan itu diikuti oleh Salman tanpa memberikan reaksi. Dia terus menuju kamar tempatnya senantiasa bila menginap di villa. Fijri mengikutinya dari belakang seakan takut kehilangan Salman. Sementara Salman mandi, Fijri menyiapkan kamar kemudian makanan. Salman makan dengan lahap karena terlalu capek dan lapar.
Dia nampak segar setelah mandi. Fijri menyaksikan Salman makan dengan perasaan puas. Sekali-sekali dia menanyakan apakah nasi atau lauk pauknya perlu ditambah. Mereka seperti orang yang telah bersuami istri saja, nampaknya rukun dan harmonis. Bila perkawinan mereka jadi berlangsung, barangkali inilah pasangan yang paling serasi. Berlima mereka duduk di kamar tamu mendengarkan Salman bercerita. Salman melaporkan pada bekas perwira itu bahwa pada hari Sabtu ini telah terjadi sedikit kegoncangan harga onderdil kapal dari merek tertentu. Harga naik mendadak beberapa persen, tapi ini tidak banyak membawa pengaruh. Hal inilah yang menjadi salah satu sebab mengapa Salman tiba terlambat. Dia baru berangkat pukul 5:30 sore. Sebab lain karena bis yang ditumpanginya mengalami kejadian sedikit istimewa. 3 orang anak muda yang ikut menumpang bis itu melakukan perampokan terhadap para penumpang. Mereka mempergunakan senjata tajam, tapi sebelum operasi mereka berhasil, 2 orang penumpang menyerang mereka secara mendadak dengan pukulan karate yang mematikan. Walaupun para perampok berusaha melawan dengan menghunjamkan senjatanya ke kiri dan ke kanan, namun perlawanan mereka dapat dipatahkan dalam beberapa saat. Kejadian itu cukup menegangkan juga. Beberapa wanita berteriak-teriak histeris ketakutan. Setelah ketiga perampok itu dibikin tidak berkutik, mereka diangkut ke pos polisi yang terdekat. Kemudian bis melanjutkan perjalanannya. Tapi sial, bis itu mogok beberapa kilometer dari sini karena tidak ada kendaraan lain yang lewat, dan setelah menunggu lama, Salman memutuskan untuk jalan kaki. Cukup capek juga dia, apalagi pikirannya dihantui ketakutan kalau ada perampok lain mencegat di samping binatang buas. "Kenapa kau tidak naik skuter?" potong Fijri. "Aku terlalu capek." "Kami kira kau mendapat kecelakaan," selak Yulia. "Ya, insiden perampokan itulah. Akhir-akhir ini kejahatan makin meningkat," sang istri ikut berbicara. "Kita kurang tahu apa motifnya," kata Salman. "Sebagian barangkali memang karena desakan ekonomi," selak bekas perwira itu. "Atau mungkin juga karena pengaruh negatif dari perkembangan masyarakat yang nampaknya tak terkendalikan sekarang ini. Misalnya film. Para penjahat ingin menirukan cara dalam film, bagaimana membongkar bank, bagaimana cara menodong orang sampai si korban tidak berkutik, dan sebagainya. Benar, semua kejahatan yang dipertontonkan dalam film itu dapat ditumpas, tapi bukankah cara membongkar bank dan sebagainya itu sudah dipertontonkan lebih dulu hingga ke bagian-bagian yang terkecil? Kita akui, media film merupakan alat penerangan sekaligus alat pendidikan yang sangat efektif. Pertumbuhan generasi sekarang kelihatan tidak stabil," kata Salman. "Karena adanya pengaruh yang terlalu banyak. Kita telah membuka negeri ini dengan pengaruh-pengaruh karena menganggap diri kita telah matang menerimanya. Tapi nyatanya tidak, malah kita terjebak, kemudian menimbulkan ekses-ekses negatif. Perampokan bis yang kau katakan tadi dilakukan oleh anak-anak muda. Mengapa mereka melakukan hal itu? Apakah karena memang mereka punya pembawaan sebagai perampok? Saya kira belum tentu. Pembawaan hanya sekian persen, tapi yang punya peranan menentukan adalah pengaruh masyarakat sekitar. Kau katakan pertumbuhan generasi muda sekarang tidak stabil. Memang, terutama di kalangan mahasiswa, mereka dihantui kecurigaan. Kenapa? Tentu ada sebab dan latar belakangnya. Mereka curiga pada anjuran-anjuran yang dilontarkan orang tua, karena para orang tua sendiri tidak mentaati anjuran itu. Mereka bilang perataan pendapatan, tapi bagaimana mungkin perataan dilaksanakan kalau sistem yang berlaku tidak mengizinkannya? Hal-hal seperti itu membuat generasi muda curiga dan risau, dan kita jangan punya prasangka bahwa itu jelek. Adanya kedua unsur itu menandakan generasi muda itu berpikir dan ingin memperbaiki yang belum baik. Orang yang tidak punya kecurigaan atau kerisauan akan ikut saja. Kerbau yang dicocok hidungnya juga akan ikut juga, kata bekas perwira itu.
Kalau kita bicarakan tentang sistem, tentu kita bicara tentang kekuasaan, kata Salman. Memang, tapi bukan tugas kita membicarakannya. Sekarang kita berdagang under di kapal. Membicarakan kekuasaan, lebih baik kita diam. Bagaimana? Tanyanya kemudian. Kalau mau ngobrol dulu, kalau begitu kami tidur duluan. Hari sudah malam. Sambil mengucapkan kalimat itu, dia dan istrinya bangkit dan menuju ke kamar tidur. Begitu pula Yulia. Dalam sesaat Salman dan Pijri saling berpandangan. Tapi setelah bekas perwira itu, sang istri dan Yulia menghilang di balik pintu, serta merta keduanya berpelukan sambil berciuman sangat gairah, seperti orang yang melepas rindu berbulan-bulan. Sesudah itu mereka menuju kamar tidur masing-masing. Pagi-pagi keesokan harinya sebelum pukul 7, Mahila muncul lagi di Pila. Tidak ada tujuan, hanya ingin bersantai-santai saja dengan bekas perwira itu bersama keluarganya. Dia tertarik pada bekas perwira itu karena tidak angkuh menurut penilaiannya. Bekas Laksamana pertama Amran Sudewo selalu wajar dalam segala ucapannya. Walaupun bekas perwira itu ingin memancing latar belakangnya dan kenapa dia berada atau lebih tepat mengasingkan diri di sekitar teluk ini. Suatu keinginan yang wajar. Mahila mengakui bahwa tingkahnya telah menimbulkan tanda tanya bagi keluarga Amran Sudewo. Dia ingin menghindari hal ini, tapi semulanya telah terjadi. Mahila sangat kecewa karena dia tidak menjumpai bekas perwira itu. Dia bersama istrinya sejak pukul 6 pagi-pagi. Ketika Salman, Yulia, dan Pijri masih tidur, sudah meninggalkan Pila. Jalan-jalan menyusur pantai sambil menghirup udara segar, menyaksikan nelayan pulang ke pangkalan. Ketika Mahila muncul, ketiga anak muda itu sudah siap di meja makan menghadapi sarapan pagi. Pijrilah yang menyambut kedatangannya, kemudian memperkenalkannya kepada Salman. Salman agak terheran-heran melihat seorang laki-laki kumal dengan pakaian aneh. Dia menyambut uluran tangan Mahila dengan acuh tak acuh. Mata Salman agak jalang memperhatikan sekujur tubuh Mahila, mulai dari ujung kakinya yang tidak berkasut sampai ke ujung rambutnya yang menjurai sampai ke bahu. Lebih heran lagi dia karena Yulia dan Fijri nampaknya sudah kenal baik dengan Mahila. Ini saudara Mahila. Dia teman baik Bapak. Dia selalu datang kemari bila kami berada di Pila. Saudara Mahila selalu berada di sekitar teluk ini. Dan ini Bung Salman. Pijri memperkenalkan Mahila kepada Salman dan sebaliknya. Silakan duduk. Salman mempersilahkan Mahila masih dalam sikap tidak acuh. Terima kasih, kata Mahila. Sambil mengucapkan perkataan itu, dia pun duduk dengan sikap yang sangat sopan. Ikut sarapan dengan kami. Sekarang Yulia yang menawarkan. Kalau Yulia yang menawarkan, saya bersedia, kata Mahila. Menyenangkan sekali, kata Yulia dengan girang. Karena baru pertama kali ini Mahila mau ikut makan. Selama ini dia selalu mengelak betapapun dia diajak. Tapi ketika Yulia akan menyediakan piring, dia mengelak. Jangan, biar saya sendiri yang mengambil, katanya lagi. Dia nampaknya tidak mau dilayani. Dia mengambil piring kemudian menyendok nasi ala kadarnya, membubuhinya dengan kecap, sedikit sambal, dan sepotong ikan asin. Mahila makan dengan lahap. Beberapa saat nasi yang hanya sejemput itu sudah licin tandas. Kesan ketiga anak muda itu tidak ada keanehan dalam cara Mahila makan, cuma sedikit cepat. Tambah lagi nasinya, tawar Yulia. Sudah, terima kasih, kata Mahila. Tapi sarapannya sedikit sekali. Sudah cukup. Sejak tadi Salman memperhatikan tangan Mahila yang dekil, tak pernah kena air itu memegang piring, sendok, dan garpu. Sangat kontras, apalagi ketika dia memegang piring yang putih bersih itu. Tangan yang kotor itu sangat tidak sepadan dengan piring yang putih bersih, tak ada cacatnya. Pijri mengetahui Salman memperhatikan Mahila. Dia sedikit resah. Takut Mahila tersinggung dan marah karena diperhatikan secara tidak wajar seperti itu. Saudara Mahila, teman baik Bapak, kata Pijri seperti ingin memperingatkan Salman bahwa Mahila bukan orang yang patut dicurigai atau dihina. Senang sekali berkenalan dengan saudara, kata Mahila kepada Salman.
Baru sekarang saya menjumpai saudara di sini. Begitu pula saya tidak pernah menjumpai saudara sebelumnya, kata Salman. Hari ini kita mulai berkenalan. Kedua gadis ini nampaknya sudah mengenal lama saudara. Sebelumnya mereka tidak pernah menceritakan kepada saya tentang saudara. Waktunya habis pemirsa. Dicukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.